Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama, biasa disingkat SP, SSI MT. Lalu pada pertemuan ke-10 kali ini, untuk mata kuliah pengambilan dan pengolahan data atau disingkat PPD ini, saya akan menjelaskan mengenai hypothesis testing of the mean. Jadi ini bisa dibilang merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu hypothesis testing, yang itu hanya secara umumnya saja. Kalau ini lebih spesifik dan juga saya akan lanjut ke aplikasinya. Jadi lebih fokus ke aplikasi dari hypothesis testing atau pengujian hipotesi ini dari nilai rata-rata. Oke, itu kira-kira akan saya jelaskan di video ini. Baiklah, next. Oke, yang pertama adalah hypothesis testing of the mean or mu. Jadi mulai dari penggolongannya dulu ya. Jadi untuk pengujian hipotesis dari rata-rata atau nilai mu ini, there are two basic types of hypothesis testing of the mean. Ada dua tipe dasar untuk pengujian hipotesis dari nilai rata-rata ini. The first one, comparing the population mean to a reference value. Jadi kita yang pertama itu membandingkan rata-rata nilai rata-rata populasi dengan nilai referensi yang sudah ada. The second one, comparing the means of two or more populations. Jadi yang kedua, kita membandingkan nilai rata-rata dari dua atau lebih populasi. Kira-kira seperti bisa dilihat di gambar ini. Untuk yang pertama, kita misalnya ada satu populasi A. Kita bandingkan nilai rata-ratanya mu A dengan mu 0 atau nilai referensi yang sudah ada sebelumnya. Lalu yang kedua, misalnya ada dua populasi A dan populasi B. Kita bandingkan nilai rata-rata populasi A atau mu A dengan populasi B, mu B, untuk mencari nilainya. Tapi di video ini saya akan fokus ke yang pertama ini saja. Karena yang ini sudah advance ya, sudah cukup rumit perhitungannya. Jadi kita fokus yang pertama ini saja dulu untuk basicnya. Oke, next. The first one is one sample hypothesis testing of the mean. Jadi untuk pengujian hipotesis satu sampel dari nilai rata-rata itu equal compare population mean or mu with a reference value mu 0. Jadi ini untuk uji hipotesis satu sampel ini sama dengan kita membandingkan nilai rata-rata populasi atau mu dengan nilai referensi mu 0. Mu 0 may come from the first one, past experience, the second one, valid model or theory, the third one, specification or contract. Jadi mu 0 itu bisa ada dari tiga sumber, yaitu dari pengalaman masa lalu dari model atau teori yang valid, dan yang ketiga adalah dari spesifikasi atau kontrak yang sudah ada sebelumnya. Oke? Nah, baik. Berikutnya adalah ini. One sample hypothesis which sigma is known. Jadi untuk hipotesis satu sampel ini, di mana sigma itu adalah standar deviasi populasinya itu diketahui, kita bisa menggunakan ini. Hypothesis statement, which is H0, which is mu equal mu 0. And H1, which is mu not equal mu 0, or mu less than mu 0, or mu more than mu 0. Jadi untuk pernyataan hipotesisnya, kita bisa menggunakan H0-nya itu mu sama dengan mu 0. Dan H1-nya, mu tidak sama dengan mu 0, atau mu kurang dari mu 0, atau mu lebih besar dari mu 0. Lalu untuk tes statistik atau uji statistiknya, kita bisa menggunakan Z0 X min minus mu 0 divided by sigma per root n. Jadi untuk menguji statistiknya atau uji statistiknya kita bisa menggunakan Z0, Z0 ya. Di mana itu rumusnya adalah X rata-rata, X min, X dengan tanda garis di atas, lalu dikurangi mu 0 ini, mu 0 dibagi sigma per akar N. The above is also applicable for one sample unknown sigma and large N, which is N more than equal 30. Jadi dua pernyataan di atas ini juga dapat berlaku untuk satu sampel yang sigmanya tidak diketahui dan juga N yang besar, di mana N-nya itu bisa lebih dari sama dengan 30. Oke? Next. For one sample hypothesis, sigma is unknown and N is small, which is N less than 30. Jadi untuk
hipotesis satu sampel di mana sigmanya tidak diketahui dan n-nya itu kecil, di mana n-nya itu adalah n lebih kecil dari 30, n adalah jumlah sampelnya ya, jumlah sampel. Kita bisa menggunakan dua ini, hypothesis statement atau uji atau pernyataan hipotesisnya is H0 equal mu 0, and H1 is mu not equal mu 0 or mu less than mu 0 or mu more than mu 0. Jadi bisa menggunakan dua pernyataan ini untuk hipotesisnya, di mana mu untuk H0 mu sama dengan mu 0, untuk H1 mu tidak sama dengan mu 0, atau mu lebih kecil dari mu 0, atau mu lebih besar dari mu 0. Dan untuk tes statistik atau uji statistiknya, kita bisa menggunakan sebagai gantinya, karena kita tidak mengetahui sigmanya, kita bisa menggunakan T0. T0 equal X min minus mu 0 divided by S per root N. Jadi kita bisa menggunakan T0 sebagai ganti Z0 yang sebelumnya kalau misalnya sigmanya tidak diketahui. Jadi untuk rumusnya T0 dengan X rata-rata dikurangi mu 0 dibagi S per akar N. Di sini use T0 instead of Z0 as tes statistik. Jadi kita gunakan T0 bukan Z0 sebagai uji statistiknya. And then replace population standard deviation with sample standard deviation. Jadi untuk simpangan baku populasi atau sigmanya kita ganti dengan S ini atau simpangan baku sampel. Degree of freedom for the critical t-score equal nu equal n min 1. Jadi untuk DOF-nya atau degree of freedom-nya, derajat kebebasan, untuk nilai kritikal T kritikalnya itu adalah nu, di mana itu adalah n min 1. Jumlah sampel dikurangi 1. Oke? Itu kira-kira untuk teori dan statement dan uji statistiknya. Sekarang supaya lebih jelas kebayang, saya langsung masuk ke sampelnya ya. Jadi example 1. For one sample hypothesis which sigma is known. Jadi ini sampel 1 untuk hipotesis satu sampel di mana sigmanya diketahui seperti ini. People have died in both accidents because an obsolete estimate of the mean weight of the man, which is 166.5 pounds, was used. Jadi banyak orang yang telah meninggal dalam kecelakaan kapal karena kita menggunakan perkiraan usang. Obsolete estimate ini dari nilai rata-rata berat laki-laki, yaitu adalah 166,3 pound yang digunakannya. A random sample of N equal 40 men yielded the mean. Jadi rata-rata sebuah sampel acak dari N40 itu menghasilkan mean-nya gitu. Mean-nya ini adalah X min equal 172.55 pounds. Jadi nilai rata-ratanya adalah X rata-rata ini 172,55 pound ini. Research from other sources suggests that the population of weight of men has a standard deviation given by sigma equal 26 pounds. Penelitian dari sumber-sumber lainnya itu menyarankan bahwa populasi dari bobot laki-laki itu memiliki standar deviasi yang memiliki sigmanya 26 pound. Nah, use a 0.1 significance level to test the claim that men have mean weight greater than 166.3 pound. Jadi untuk soal ini gunakan tingkat signifikansinya 0,1 untuk menguji klaim bahwa pria itu punya nilai rata-rata untuk berat badan lebih dari 166,3 pound. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa what we know, mu 0 is 166.3, n equal 40, x min equal 172.55, sigma 26. The claim is mu more than 166.3 using alpha 0.1. Jadi yang kita tahu dari data-data ini adalah mu nolnya adalah 166,3. Ini data usangnya ya, atau data mu nolnya. Data yang sudah lampaunya. N-nya 40 karena ada 40 orang. X rata-ratanya ini harusnya dikasih garis ya di atasnya.
172,55 pound. Lalu sigmanya atau standar deviasinya adalah 26. Jadi ini kita tahu sigmanya itu berapa. Nah, klaimnya mu-nya itu lebih dari 166,3. Nah, kita menggunakan alfanya 0,1 atau significance level atau tingkat signifikansinya itu adalah 0,1 atau dengan kata lain 90% ya. Karena ini untuk signifikansinya itu 1 kurang 0,1, 0,9 artinya 90%. Oke. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Ya, tinggal masukkan rumus yang tadi. Jadi dengan menghitung critical region-nya, using critical region, what we know, from the example, mu0 is 166.3, n is 40, x min is 172.55, and sigma is 26. The claim is mu more than 166.3 using alpha 0.05. Maaf, ini salah. Harusnya 0,1 ya alfanya, karena kan tadi di soal ini alfanya 0,1 significance levelnya. Maaf, typo. Oke, jadi yang kita tahu dari data tadi adalah seperti ini. Mu 0-nya 166,3, N-nya 40, X-nya 172,55, sigma 26, dan klaimnya mu-nya itu lebih gede dari 166,3 dengan menggunakan alfa 0,1 ya, bukan 0,05. Oke, kita masukkan dulu pernyataan hipotesisnya. S0 equal mu equal 166.3 and S1 is mu more than 166.3. Jadi ini bentuknya right tailed atau ekornya ke kanan gitu ya untuk kurvanya. Dan kita tes dulu statistiknya, masukkan nilai Z-nya, kita cari nilai Z-nya dengan cara rumus ini. Langsung saja ya, Z sama dengan X rata-rata kurang mu dibagi sigma per akar N, itu masukkan angka-angka ini. 172,55 dikurangi 166,3 dibagi 26 per akar 40, dapatnya 1,520. Dan kita hitung juga critical value-nya atau batas untuk di critical region-nya ini. Z alpha itu sedangkan Z 0,1 sama dengan 1,282. Dari mana ini? Ini dari Z table atau kalau sekarang sih kita tinggal pakai Z kalkulator. Untuk Z 0,1 atau confidence levelnya 90%, itu biasanya nilainya di 1,28 atau 1,282 ini. Kalau yang 95%, 1,65. Dan kalau 99% yang paling besar itu adalah 2,33 gitu. Jadi ini kita masukkan saja Z alfanya 1,282, Z-nya yang kita hitung adalah 1,52 gitu. Jadi masuk ke Z in critical region, ada di critical region. Jadi dari situ kita bisa tarik kesimpulan. Initial conclusion atau kesimpulan awalnya, since Z is in the critical region, reject S0. Jadi karena Z ini ada di daerah kritikal, jadi masuk ke daerah kritikal ini ya, di atas 1,282, maka kita tolak H0 ini. Dan kesimpulan akhirnya, final conclusion, we accept the claim that the actual mean weight of man is greater than 166.3 pound. Jadi kita terima gitu, klaimnya bahwa berat rata-rata pria itu sebenarnya itu lebih besar dari 166,3 pound gitu. Oke, berapa kilo? Silahkan konversi sendiri ya. Jadi itu kira-kira dari solusi dari contoh yang pertama tadi. Nah, contoh kedua yaitu yang tadi. One sample hypothesis which sigma is unknown. Jadi untuk hipotesis satu sampel tapi sigmanya tidak diketahui. Soalnya jadi seperti ini, saya ubah dikit. People have died in both accidents because an obsolete estimate of the mean weight of 166.3 pounds was used. Jadi banyak orang yang meninggal dalam kecelakaan kapal karena data-data usang dari data rata-rata nilai berat rata-rata 166,3 pound itu digunakan. Next, a random sample of n equal 40 men yielded the mean x mean which equal 172.55 pound. Jadi sebuah sampel acak dari N sama dengan 40, yaitu 40 orang, itu akan menghasilkan nilai rata-rata 172,55 pound. And standard deviation is S equal 26.33 pound. Jadi ini standar deviasi yang diketahuinya, 26,33 pound. Ini, do not assume the population standard deviation sigma is known.
Jadi kita jangan menganggap bahwa standar deviasi populasinya atau sigmanya itu diketahui, tapi kita gunakan standar deviasi S ini saja gitu, simpangan biasa saja. Test the claim that men have a mean weight greater than 166.3 pounds using 90% confidence. Ini sama ya bahasanya, jadi pakai CI 0,1 atau 90% confidence, intinya alfanya itu 0,1 gitu. Oke. Jadi kita uji klaimnya bahwa laki-laki itu punya berat rata-rata itu lebih besar dari 166,3 pound dengan menggunakan confidence level 90%. Di mana data yang kita tahu di sini adalah what we know, mu 0 is 166.3 and 40. X mean 172.55. S not sigma equal 26.33. And claim mu more than 166.3 using alpha 0.1. Jadi yang kita tahu itu mu 0-nya 166,3, N-nya 40, X-nya X rata-rata 172,55, dan S-nya bukan sigma 26,33. Klaimnya mu lebih besar dari 166,3 menggunakan alpha 0,1. Nah, solusinya seperti ini. Sama ya, jadi kita using critical region, kita menggunakan critical region buat ngambil kesimpulannya. What we know, ya yang tadi saya jelaskan ya, mu 0-nya 166,3, N-nya 40, X-nya, nah ini udah benar, X rata-rata 172,55, S-nya 26,33, dan klaimnya mu lebih besar dari 166,3 dengan alfanya 0,1. Nah ini benar, tadi salah, bukan 0,05 tapi 0,1. Oke, next. Pernyataan awalnya, S0 is mu equal 166.3 and S1 equal mu more than 166.3. Jadi untuk H0-nya kita gunakan mu sama dengan 166,3 dan H1-nya mu lebih besar dari 166,3. Jadi ini sama, lebih ke arah kanan gitu kurvanya. Kita hitung T statistiknya, tapi di sini kita tidak menggunakan Z tapi menggunakan T. Yaitu kita masukkan saja uji statistiknya T sama dengan X rata-rata dikurangi mu dibagi S per akar N sama dengan 172,55 dikurangi 166,3 dibagi 26,33 per akar 40 sama dengan 1,501. Ini untuk T-nya. Kita juga harus menghitung critical value-nya, yaitu sama dengan T alpha, di mana T 0,1 dengan DF-nya 39, seperti yang tadi saya jelaskan, DF atau degree of freedom itu sama dengan nu sama dengan N-1, 40 kurang 1, jadi 39. Sama, nilainya bisa dicari dari T kalkulator. Sekarang udah nggak pakai table-tablean lagi, langsung masukin angkanya, langsung T kalkulator. T 0,1 di DF 39 sama dengan 1,304. Jadi kita bisa lihat bahwa T alpha 1,304, T-nya 1,501. T in critical region. Jadi T-nya ini ada di critical region atau daerah kritikal. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, initial conclusion, since T in critical region, reject S0. Jadi ini sama, karena T-nya ada di daerah kritikal, kita bisa menolak H0 ini. And the final conclusion, untuk kesimpulan akhir, accept the claim that the mean weight is greater than 166.3 pound. Gitu. Jadi untuk kesimpulan akhirnya sama, kita terima klaimnya bahwa berat rata-ratanya itu lebih besar dari 166,3 pound. Itu kira-kira cara penggunaan rumus tadi untuk aplikasinya. Oke, itu saja mungkin bisa saya jelaskan ya di video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.